Hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Sally dan seperti biasa teman-teman akan menemukan technical analysis yang akan saya discuss di dalam channel saya. Nah, pada malam hari ini saya ingin bahas tentang seputaran XRP. Buat teman-teman yang baru, boleh klik tombol subscribe-nya kalau misalnya kalian suka dengan konten seputaran cryptocurrency dan tentunya ya untuk mengetahui lah ya kira-kira update-update yang bisa saya berikan seputaran technical analysis dari cryptocurrency. Nah, pada malam hari ini saya mau discuss tentang XRP, teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, XRP itu still looking good di weekly time frame. Kedua, XRP juga masih bagus di time frame daily, tapi kita ada masalah di time frame H4-nya karena ascending triangle yang kita discuss kemarin itu akhirnya breakout, dan breakoutnya kurang baik, yaitu lebih ke arah bawah atau breakout supportnya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap XRP akan kita discuss lebih lengkap di dalam video ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap nontonin videonya sampai selesai. By the way, teman-teman, seperti biasa, this is not financial advice, jadi hanya sekedar sharing aja opini saya pribadi, dan untuk gambaran teman-teman mungkin bisa jadi pembelajaran juga teman-teman ya, untuk bisa lebih paham lagi soal technical analysis. Langsung aja kita masuk ke konten utamanya, dan seperti biasa kita buka dulu dari time frame yang lebih besar atau godfather-nya. Nah, teman-teman, menurut saya berdasarkan apa yang digambarkan si chart ini ya, kita masih bermain dalam Elliott Wave ya, 1 2 3 4. Berpotensi menjadi level ke empatnya ya, atau C wave daripada Elliott Wave ABC correction-nya gitu. Nah, lalu good news-nya di sini adalah gini teman-teman ya. Ini kalau misalkan secara pergerakan kita ngelihat si XRP itu sudah confirm di atas exponential moving average 21. Jadi ini kondisinya agak berbeda dari Bitcoin, yang manakala kalau Bitcoin itu kan dia breakout di exponential moving average 21 dan 34, dan dia sekarang reject di bawah level 34 exponential moving average. Nah, untuk XRP, good newsnya adalah dia itu stay above di exponential moving average yang 21-nya. Nah, ini kan bagus banget teman-teman ya. Jadi mulai dari breakdown turun, set, ya kan, tebus, and then open candle di bawah exponential moving average last week, dan dia close di atasnya teman-teman. Nah, this week also good karena dia close di atas exponential moving average yang 21-nya. Dan walaupun kita masih ada waktu sampai ya kira-kira 9 jam dari sekarang, ya tetap ini teman-teman berpotensi close di atas exponential moving average yang 21-nya. Jadi hopefully closing weekly-nya bagus, ngasih kita indikasi bahwa kita masih bermain di atas level yang ini ya teman-teman ya. Fibonacci 61,8% dan exponential moving average yang 21-nya. Oke, itu untuk time frame di weekly-nya. Kita lihat dari time frame yang daily-nya teman-teman. Nah, saat ini untuk time frame daily kita akan kupas dari sisi pattern ya, atau chart pattern gitu teman-teman. Jadi kalau untuk chart pattern sendiri sebenarnya sih kalau misalkan dari triangle-nya dia masih bermain ya. Nah, kita masih dapat kabar baiknya itu dari triangle-nya itu masih bermain gitu. Jadi ini sebenarnya ya possibly kayak gini lah kurang lebih gambarnya teman-teman ya. Sebenarnya ini nggak terlalu nih, mungkin lebih preference-nya kayak gini ya, atau ascending triangle, jadi lebih cocok untuk ascending triangle, dan itu masih play out di dalam time frame yang daily-nya. Nah, ascending triangle itu kan kalau misalkan sebentar, sekali lagi saya ingatkan lagi ke teman-teman ya supaya bisa belajar terus teman-teman. Nah, ascending triangle itu diawali dari uptrend, ya bisa juga dari downtrend sih, karena ini kan sebenarnya triangle ini adalah pattern bilateral. Bilateral itu artinya bisa naik bisa turun tergantung dia breakoutnya kemana gitu. Nah, sama halnya yang terjadi di time frame H4. Makanya ini kita mau discuss teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan secara logik di sini setiap kali dipush sama sellernya untuk ngebawa harga lebih rendah itu selalu kepantul. Namun dia konsisten itu ngebentuk higher low terus. Oke. So pada prinsipnya kayak gini kurang lebih teman-teman. Nah, ini ngebentuk higher low terus, higher low, higher low, higher low gitu. Seperti yang saya bahas juga, Elliott Wave itu kan baru bisa confirm dia istilahnya ini level bottomnya itu baru bisa confirm, atau level bawahnya nih baru bisa confirm kalau misalnya si XRP itu udah consistently nge-create higher high, higher low, higher high, higher low gitu. Nah, yang kita expect itu sebenarnya kayak gini teman-teman. Ya, ini yang kita expect ya. Tuh, ini yang kita expect. Namun, pada kenyataannya kan belum terjadi nih teman-teman. Yang baru terrealisasi itu adalah higher low-nya aja, tapi higher high-nya belum gitu.
Nah, untuk bisa terrealisasi higher high-nya, dia harus close itu di atas resistance yang udah nahan pergerakan XRP ini dari kisaran tanggal 25 Mei, teman-teman. Atau tepatnya sekitar 1-2 pekan lah ya, dengan tanggal sekarang tanggal 6 gitu. Nah, level ini cukup penting, teman-teman, di kisaran 1.04809. Jadi saya kasih garis saja biar teman-teman bisa ada gambaran dari levelnya. Nah, itu ya. Oke, nah syarat untuk si XRP itu bisa create higher high, dia wajib banget close di atas resistance ini dulu. Dan itu artinya dia harus close juga di atas exponential moving average 21, 34, dan 55. Kalau misalnya itu terjadi, ini positif banget sih, XRP akan naik lebih kenceng gitu loh dibandingin yang highest-nya kemarin gitu. Karena ya Elliott Wave, balik lagi teman-teman, kalau misalnya kita masuk ke fase wave 5-nya, ini bakal lebih kencang lagi gitu. Nih ya, Elliott Wave Theory. Oke. Tuh. Oke, kalau misalkan kita masuk ke dalam wave 5-nya, teman-teman, ya itu dari sekarang kan wave 4 nih. Proyeksi kita gitu ya, harapan kita gitu. Ini bottom, terus dia create higher high, higher low, higher high, higher low. Maka next target kita di wave kelima, dan itu udah pasti di atas daripada wave 3-nya di kisaran $1,9. Maka potentially ke $3,3 mungkin aja, teman-teman. Itu kan adalah level highest all time high-nya dia ya. Kurang lebih kayak gitu untuk si XRP dari segi time frame daily-nya gitu ya. Nah, yang kita expect adalah dia harus nge-create ascending channel kayak gini, teman-teman. Jadi dia constantly nge-create higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Ya, kurang lebih itu untuk XRP update dari time frame daily-nya. Nah, sekarang kita turun ke time frame 4 jamnya. Nah, kemarin itu saya kan sharing melalui video ini juga ya, maksudnya melalui channel YouTube saya juga, bahwa dia di sini nge-create yang namanya ascending triangle di time frame yang lebih kecil. Dan sayangnya, teman-teman, si triangle ini tuh ke-break gitu. Dan ke-breaknya itu sayangnya ke arah bawah gitu. Ya kan? Tuh. Ini ke-break ke arah bawah. Nah, pertanyaannya nih, kalau misalnya dia break ke bawah, sejauh mana dia bisa turun? Itu kan yang jadi pertanyaan kita semua, ya. Pertama kita gambar dulu garis dari baseline-nya atau base triangle-nya, lalu kita pindahin ke breakout sininya. Nah, kurang lebih potentially, teman-teman, dia bisa turun sejauh-jauhnya sampai level $0,6. Nah, ini yang kurang bagus. Berarti bottom yang kita expect berada di kisaran level segini itu belum benar-benar terjadi terhadap si Elliott Wave-nya. Gitu ya. Nah, potentially turun sampai ke sana. Dan kalau misalkan dia break pun sekarang, yang saya expect adalah dia bertahan di atas level support yang ini, teman-teman. Oke? Support di mana level terakhir atau low terakhir, sehingga dia nggak create yang namanya lower low. Itu yang kita harus antisipasi, ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya tandain dulu. Oke, saya kasih note dulu di kisaran $0,81 gitu ya. Nah, selain daripada itu, sama yang ini yang kurang lebih sama dengan Bitcoin. Sebenarnya nggak sama sih, malah ini menurut saya agak beda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek lagi, ini kan ada garis merah nih, teman-teman ya, di kisaran 0,91. Nah, ini saya clear lagi, teman-teman, bahwa itu adalah level Fibonacci 0,61 atau 61,8% yang terjadi di time frame daily atau weekly. Itu saya udah nggak tarikin garis Fibonacci-nya, teman-teman. Jadi pada intinya di sini juga ada support yang menahan sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya kasih garis kayak gini lagi, teman-teman, nih ya, kurang lebih. Ya, so ini support 1, sebut saja support 1, lalu ini menjadi support 2, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, support 3-nya of course di sini ya, atau lowest yang terakhir gitu. Nah, ini support 1, support 2, support 3 ya. Kurang lebih untuk XRP seperti itu pergerakannya. Nah, sedikit good news, karena saya ngelihat ini berpotensi ngebentuk falling wedge pattern gitu, teman-teman. Nah, untuk yang belum tahu falling wedge pattern itu apa, saya kasih gambarnya lagi di Google. Nih ya, falling wedge pattern itu merupakan potentially pattern, justru pattern yang bagus untuk continuation dari pergerakan sebelumnya. Nah, pergerakan sebelumnya itu kan begini, teman-teman, right? Tuh, ya, itu kita anggap pergerakannya naik, dan dia nggak bentuk falling wedge pattern, which is good for us, karena falling wedge pattern itu kecenderungannya adalah continuation dari uptrend,
uptrend yang berlangsung sebelumnya adalah di sini, dan sekarang mulai nge-create falling wedge pattern. Ya, syaratnya apa? Pertama lower high, terus low-nya juga ya lower low sih. Cuman low-nya itu makin lama makin sedikit naik teman-teman. Jadi dia mau nge-break tapi nggak jauh gitu. Jadi ekspektasi kita adalah pergerakannya dia kayak gini. Oke. Mungkin udah ke squeeze, dia nge-blast off ya. Itu ekspektasinya kita. Nah, ini kan udah jelas banget teman-teman bahwa ini itu dia beranjak dari uptrend ya. Ya uptrend secara time frame kecil, nggak terlalu berimpact banget tapi ya cukup oke lah gitu. Karena kita ngeliat di sini ada pressure dari buyernya yang masuk dan nge-break out level si resistance yang ada di sini. Ya, untuk si XRP kurang lebih seperti itu prediksi atau proyeksinya dari berdasarkan technical analysis yang bisa saya gambarkan. Hopefully ini bisa ngebantu teman-teman untuk menentukan kira-kira baiknya teman-teman mengambil transaksi seperti apa dan bisa menjadi referensi lagi teman-teman dalam melakukan analisa. Right, that's it. Apa yang bisa saya sampaikan seputaran XRP. Hopefully you guys like it, dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa klik subscribe buttonnya dan klik likes-nya, share ini ke teman-teman kalian juga. Oke, that's it for tonight. Thank you very much for your attention and see you again on the next video. Cheers.